Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala mudidunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi amma wa'adu. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan hari kali ini, di pagi hari ini, kita senantiasa masih diberikan kesehatan, keberkahan, panjang usia ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini nikmat yang wajib kita syukuri ya. Dan alhamdulillah juga kita masih diberikan nikmat iman dan Islam dengan harapan mudah-mudahan ketika kita wafat pun diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan juga kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita sampaikan salawat dan salamnya, yang senantiasa kita rindukan kehadirannya. Insya Allah mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul dan juga bertemu langsung dengan baginda Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peserta kajian Iskariman Property di hari Jumat pagi, alhamdulillah hari kali ini kita sudah memasuki kajian pekanan Iskariman Property dan saat ini sudah memasuki pekan ke-211 nih. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga masih dibersamai oleh guru kita yaitu Ustaz Dwi Condrotiono PSD yang materi yang diangkat yang dibahas pada kesempatan hari kali ini tentang ya hukum jual beli COD dompet elektronik yang mana kemudian kita ya tidak terlepas dari gadget atau bahkan juga sering melakukan jual beli COD tapi nggak tahu hukumnya gitu ya. Sering CO di aplikasi apa elektronik kita tapi kita nggak tahu hukumnya tentang COD. Sering juga beli makan COD ya, beli barang COD dan sebagainya. Nah, bagaimana sih hukum COD dalam pandangan Islam? Ya, kita akan menggali lebih dalam lagi tentang fikih muamalahnya. Tujuannya adalah lain tidak bukan agar senantiasa apa yang kita beli, apa yang kita makan, apa yang kita pakai barang kita gitu ya. Itu mudah-mudahan Allah berkahi Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya harus dengan ilmu ya. Bagaimana hukum jual beli COD? Maka jangan sampai kelewatan nih, jangan sampai ngantuk, jangan sampai kemudian gagal fokus ya, benar-benar harus fokus dan catat materi-materi pentingnya. Dan tentunya insya Allah rekamannya pun Bapak Ibu nanti bisa cek di YouTube Iskariman Academy. Baik Bapak Ibu sekalian kita buka terlebih dahulu ya kajian kita pada kesempatan pagi kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat terlebih dahulu. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu insya Allah kita akan bantu sampaikan ke guru kita dan akan dijawab ya. Maka mungkin langsung saja kita mulai ya kepada guru kita yaitu Ustaz Dwi Condrotiono PSD untuk bisa memberikan ilmu dan materinya pada kita sekalian. Siap Bapak Ibu sekalian? Maka Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk kajian Jumat pagi, Jumat Barokah. Hari ini kita akan membahas hukum jual beli cash on delivery atau jual beli COD. Baik, kita langsung masuk ke materi. Jual beli cash on delivery atau COD. Baik, kita berangkat dari ta'rif atau definisi jual beli lebih dahulu untuk menyegarkan kembali karena ini sudah pernah dibahas dalam materi muamalah dasar ya. Ta'rif jual beli adalah al-bai'u huwa al-mubadalatu malin bimalin ala sabili tamliki antarodin. Jadi yang disebut jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta ala sabili tamliki yang sesuai dengan hukum syarak antarodin. Mohon maaf, ala sabili tamliki yang bisa
mempermilikkan ya. Tamlik itu mempermilikkan. Jadi ala sabili tamliki berarti bisa memindahkan kepemilikan. Antarodin atas dasar sing ridho. Itu jual beli tarifnya ya, definisinya. Baik, kemudian yang jual beli COD itu apa? Kita lihat jual beli COD itu jual beli di mana pembeli bisa menerima barang pemeriksaannya terlebih dahulu setelah barang tersebut dikirim oleh kurir. Jika setuju dengan barang tersebut, baru pembeli membayarnya secara tunai. Ini artinya makna COD ya. Nah, nanti prakteknya seperti apa dan hukumnya seperti apa, kita lihat bareng-bareng ya. Jadi COD itu barangnya dibawa oleh kurir, kemudian setelah kurir sampai, barangnya itu diperiksa, lihat, kalau setuju, maka barang itu dibayar. Kalau nggak setuju, batal. Itu aslinya COD. Nanti yang jadi masalah itu kalau COD, tapi akadnya itu secara online. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi, faktanya COD itu bisa secara offline. Jadi, misalnya kita beli mobil, tapi kita ngomong COD-an dulu ya. Berarti kita ingin ketemu sama penjual mobilnya, ketemu untuk melihat mobilnya, setelah diperiksa, kalau cocok, serak, baru transaksi jual beli. Itu berarti COD secara offline. Kalau COD secara online, itu berarti kita melihat dalam gadget kita ya, dalam handphone kita buka marketplace biasanya, kemudian ada foto-foto barang-barang yang ditawarkan. Kalau setuju, biasanya ada pilihan apakah bayar transfer di depan transfer dulu ataukah COD. Berarti COD membayarnya setelah barang sampai. Kalau setelah barang sampai, dilihat baru dibayar. Itu COD secara online. Ini yang harus kita pahami dari COD, berarti bisa offline, bisa online. Baik, untuk menilai ini kita kembalikan pada materi jual beli ya. Rukun jual beli yang dulu sudah pernah dijelaskan ada 3. Dalam muamalah prinsipnya patokannya selalu ada 3, yaitu al-aqidani, 2 makhalul akad, dan 3 sigot. Al-aqidani itu 2 pihak yang berakad. Kalau jual beli berarti penjual dan pembeli. Nah, syaratnya, jadi syarat itu selalu mengikut kepada rukun. Jadi setiap rukun pasti akan menghasilkan syarat. Syarat dua belah yang berjual beli itu apa? Satu, harus berakal atau akil. Berakal berarti tidak gila atau tidak sedang mabuk berat. Dua, mumayyiz, mumayyiz itu 7 tahun ke atas. Kemudian yang ketiga mukhtar itu bebas memilih, maksudnya tidak ada paksaan. Harus antarodin tadi. Kemudian yang kedua, jadi setiap muamalah yang penting selalu rukun yang kedua ya. Rukun kedua itu objek atau makhalul akad. Bisa disebut juga ma'qud alaihi atau yang diakadkan. Yang diakadkan. Nah, dalam jual beli itu objeknya adalah 2, yaitu barang dan harga, yaitu bertemunya barang dengan harga atau saman. Nah, syaratnya ada 6, dulu sudah pernah dibahas. Satu, barangnya harus suci atau tohir, tidak boleh barang najis ya. Barang najis itu seperti sekarang itu pupuk kandang, itu najis ya. Berarti nggak boleh diperjualbelikan. Atau parfum-parfum yang mengandung alkohol atau etanol ya. Itu termasuk barang najis. Nanti bisa kita lihat satu-satu. Barangnya bisa dimanfaatkan atau intifa'u bihi, kemudian milik yang berakad atau milkiyatul akid. 4, dapat diserah terimakan atau taslim. 5, barangnya diketahui atau maklum. 6, barangnya makbud, sudah dipegang pembeli. Nah, nanti COD online itu yang agak berat itu memang yang nomor 6.
karena ada syarat makbut ya. Kemudian rukun ketiga zigot, yaitu adanya ungkapan ijab dan kabul. Syaratnya ada 4. Yang pertama muafik, yaitu berkesesuaian antara ijab dan kabul. Yang kedua satu majelis akad, yaitu antara ijab dan kabul itu harus di dalam majelis akad. Tidak boleh antara ijab, kemudian berpisah majelis, kembali lagi, baru ada kabul. Nah itu tidak sah. Yang ketiga, syaratnya harus fasil. Tidak boleh ada pemisah antara ijab dan kabul. Jadi hati-hati kalau dalam jual beli, kalau sudah ada tawaran, segera dijawab, mau atau tidak mau. Jangan diselingi dengan pembicaraan-pembicaraan yang lain kemana-mana baru dijawab. Nah itu berarti tidak ada fasil. Kemudian yang keempat, sama saling mendengar dengan jelas ucapan ijab dan kabul. Perlu mendapat perhatian memang rukun yang kedua ya. Itu yang membedakan antara muamalah yang satu dengan yang lain. Tadi ada rukun yang kedua, barangnya harus suci atau tohir. Dalilnya apa? Surat Al-Imran 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal angsabu wal azlamu rijzun min amalis syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru sungguhnya pada khamr wal maisiru berjudi wal angsabu itu berhala ya, yang ada hubungannya dengan berhala atau patung. Kemudian wal azlamu mengunduhi nasib dengan anak panah. Ridzun itu adalah najis. Najis yang dimaksud ayat ini memang bisa najis secara zat, bisa najis secara maknawi. Nah, yang disebut najis maknawi itu apa? Di sini kan disebut ada khomer, ada judi, ada patung, ada pengundian nasib. Nah, yang dimaksud maknawi itu berarti yang najis adalah seperti judi. Judi itu najis tapi secara makna. Angsob itu najis secara makna. Kemudian pengundian nasib itu juga nasib itu najis secara makna. Nah, khusus khomer itu najis secara zat. Jadi ulama memahami berarti rijzun yang dimaksudnya adalah bisa najis secara zat, bisa najis secara makna. Kemudian dalil yang kedua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha wa rasulahu kharrama bai al khomri wal maitati wal ziri wal asnami. Jadi sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khomer, jual beli bangkai, jual beli daging babi, dan jual beli patung. Itu hukumnya haram. Contohnya apa? Tadi sudah kita sampaikan, kotoran binatang seperti pupuk kandang, itu najis ya, nggak boleh diperjualbelikan. Babi, darah, parfum yang mengandung etanol itu najis, maka tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian syarat kedua adalah intifa'u bihi. Nah, ini menggunakan kaidah fikih ya. Kul ma khurrima 'alal ibadi fabayuhu haramun. Setiap apa-apa yang diharamkan untuk hamba, untuk manusia, fabayuhu haramun, maka memperjualbelikannya hukumnya haram. Contohnya apa? Contohnya jual beli kucing, jual beli anjing, jual beli harimau, jual beli Raja Wali, jual beli patung. Kecuali boneka mainan anak-anak itu boleh. Jual beli cacing, jual beli katak. Kalau cacing itu barang yang menjijikkan, kalau katak itu hewan yang hidup dalam dua alam. Kalau kucing, anjing, harimau, Raja Wali itu termasuk binatang yang berkuku tajam atau yang bertaring. Itu binatang buas. Itu nggak boleh dimakan, maka memperjualbelikannya juga haram. Nanti kita jelaskan lebih dalam.
Nomor tiga, milkiyatul akid atau milik orang yang berakad. Dalilnya tadi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Contohnya apa? Contohnya barang hanya dengan foto-foto saja atau gambar-gambar saja ya. Jual beli rumah, hati-hati, jangan hanya dengan gambar saja. Itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat milkiyatul akid. Nomor empat, taslim dapat diserah terimakan, dalilnya juga sama. La tapi laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Kalau laisa indak itu bisa dimaknai, ma laisa indak bisa dimaknai belum kamu miliki, bisa dimaknai belum kamu kuasai. Contohnya apa? Misalnya jual ayam yang lepas. Walaupun sudah milik khas, milik benar-benar milik pribadi, milik yang sempurna, tapi dia sedang lepas tidak boleh ditransaksikan. Atau burung yang terbang, walaupun miliknya tetap nggak boleh ditransaksikan. Yang hilang, ikan yang lepas di sungai, nah itu tidak boleh ditransaksikan. Nomor lima, barangnya maklum diketahui, dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'is samari kata yabtu solahuhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli buah sampai nampak kematangannya. Nah, kalau masih hijau ditransaksikan, kemudian ngambilnya setelah masak itu berarti belum maklum, masih majhul atau masih gharar. Dan gharar juga dilarang, la tastarus samaka fil ma'i fa innahu gharar. Janganlah kamu menjual ikan yang ada di dalam kolam karena itu mengandung gharar. Jadi tidak maklum, tidak jelas. Ikan koram, terutama yang airnya keruh, itu tidak bisa ditaksir. Ini banyak apa sedikit. Termasuk menjual buah-buahan yang masih hijau tapi diambil setelah matang. Ini goror kenapa? Karena kemungkinan rontok. Kalau ada kemungkinan rontok berarti belum maklum, belum jelas, belum pasti. Dalil berikutnya nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il khasoti wa an bai'il gharari. Rasul melarang jual beli khasoh. Beli khasoh itu jual beli dengan lemparan ya. Kalau kena jadi miliknya, kalau nggak kena berarti kehilangan uang. Itu namanya ketidakpastian. Majhul atau gharar ya. Berarti tidak maklum. Contohnya, jual ikan dalam kolam atau jual beli ijon atau jual beli buah-buahan yang belum masak. Yang keenam, nah ini yang sangat terkait nanti nomor 6 ini, yaitu barangnya harus sudah makbut, sudah dipegang oleh penjual. Tapi ini khusus barang misliat. Di antara dalilnya, pola Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faiza staraita bai'an fala tabi'hu kata takbitu." Nabi bersabda, kalau kamu itu membeli suatu barang, maka jangan kamu jual lagi sebelum barang itu kamu pegang atau kamu terima. Makbut itu kamu genggam lah. Mana giginya itu seperti itu. Dalil yang lain, fanahana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Nabi Ahu kata nangkul min makanihi. Jadi Nabi melarang untuk menjual barang sebelum kita memindahkan barang itu ke tempat kita. Itu diantara dalil-dalil yang mewajibkan penjual itu harus sudah menerima barang itu, baru boleh dijual lagi. Namanya makbut. Contohnya apa? Jual beli syarat dropshipping itu tidak boleh. Contoh lain jual beli nasi di sedekah Jumat ya. Dia beli kepada warung tapi minta langsung disedekahkan. Itu tidak boleh karena apa? Belum mabut. Kalau belum mabut berarti mana belum miliki secara sah. Karena proses jual belinya belum memenuhi syarat. Karena syarat keenam itu harus makbut. Nah ini yang agak sulit. Contoh lain, oh sudah contohnya cuma dua. Nah khusus untuk kaidah kullu ma khurrima 'alal ithi fa bai'u haramun ini kita bahas secara khusus.
Jadi kaidah fikih kullu ma khurrima 'alal ibadi fa bai'u pun itu sebenarnya digali dari banyak dalil ya. Salah satunya wa innallaha idza harrama 'ala qaumin akalain harrama 'alaihim samanahu. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka haramkan pula harga dari sesuatu itu. Nah, ini memang khusus untuk haram dimakan, tapi bisa dikrok menjadi semua yang diharamkan untuk hamba itu dilarang memperjualbelikannya. Itu namanya proses istiqro'i kalau kita belajar usul fikih. Nah, yang haram itu ternyata tidak hanya untuk dimakan, tapi bisa 4 kemungkinan. Patung itu haram dibuat, maka memperjualbelikan patung hukumnya haram. Anjing itu haram dimakan, maka beli anjing itu haram. Khamr itu dilarang diminum, maka jual beli khamr haram. Kotoran itu haram dimanfaatkan, maka jual beli kotoran itu haram. Jadi apa yang diharamkan untuk hamba itu bisa 4 kemungkinan. Haram dibuat, haram dimakan, haram dimanfaatkan. Maka memperjualbelikannya haram. Itu makna kullu ma khurrima 'alal ibadi fa bai'uhu haramun. Ini penjelasan tambahan ya. Baik, sekarang kita lihat kenapa syarat makbut itu hanya untuk barang misliat. Dalil-dalilnya mana? Jadi barang misliat itu barang yang perlu ditakar, ditimbang, dan dihitung. Kalau barang kimiat, barang yang tidak perlu ditakar, ditimbang, atau dihitung di dalam mentransaksikannya. Dalil-dalilnya kita bisa lihat. Dalil pertama dari hadis, manistaro to'aman bikailin aw waznin fala yabi'uhu kata yakbidoh. Siapa saja yang membeli makanan dengan takaran tertentu atau timbangan tertentu, janganlah kamu menjualnya lagi sebelum menerima barang itu. Makbud. Dalil kedua, ibta'ah manibta'a to'aman fala yabi'uhu kata yastaufiyah. Barang siapa membeli makanan, maka janganlah menjualnya lagi sebelum dia menerima barang itu. Ini makanan ya, kalau disebut ditakar, ditimbang. Qala fa idza staraita bai'an fala tabi'hu kata takbidu. Rasul, jika kamu beli suatu barang, janganlah kamu menjualnya lagi sampai kamu menerima barang itu. Kesimpulannya, untuk barang niat wajib makbud. Sedangkan untuk barang kimiat, contohnya onta ya, kalau di sini onta. Walamma rawa bani Umar annahu kana ala bakrin li Umaro sa'bin. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi'nihi. Faqala Umar walaka wastarahu. Thumma qala walaka ya Abdullah bin Umar fasna bihi masyikta. Ibnu Umar pernah menceritakan bahwa dia sedang berada di atas anak milik Umar bin Sa'ad. Lalu berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jual itu onta kepadaku. Lalu Umar menjawab, itu milikmu ya Rasul. Maka Nabi membelinya dan bersabda, itu menjadi milikmu, langsung dikasihkan. Jadi masih di atas onta, ditawar, belum makbud, langsung dikasih lagi. Kesimpulannya apa? Tidak wajib makbud untuk barang-barang kimiat ya. Seperti kendaraan, motor, mobil, rumah, itu tidak perlu makbud. Bisa langsung diberikan. Nah, masalahnya tadi sudah kita sampaikan, COD itu bisa secara offline, bisa secara online. Nah, masalahnya secara offline itu batasannya jika kedua belah pihak masih di dalam ruangan tempat terjadinya akad, maka masih disebut satu mas akad. Jika salah satu pihak keluar ruangan, disebut berpisah majelis akad. Kalau online bagaimana? Batasannya jika kedua belah masih dalam chattingan atau dalam telepon yang on atau
dengan WA-WA-an, itu disebut satu majelis akad. Maka jika salah satu pihak memutus chatting atau memutus telepon, itu sudah disebut berpisah majelis ya. Itu syarat-syarat ijab kabul ya. Tidak boleh terjadi fasil atau tidak boleh berpisah majelis. Tadi sudah disebutkan. Nah, terus bagaimana jual beli COD, cash on delivery? Nah, ini harus diperhatikan. Kalau akadnya via online, harus hati-hati ya. Kalau akadnya via online, maka barang yang diterima oleh pembeli itu akan diterima setunda karena dikirim dengan ekspedisi. Kemudian pembayarannya dilakukan setelah barang diterima, berarti pembayaran juga tunda. Nah, ternyata hukumnya berbeda kalau barang itu misli, berbeda dengan barang itu kimia. Kalau barangnya mislihat, maka haram COD secara online. Tapi kalau barangnya kimia, boleh COD secara online. Kenapa COD secara online itu haram hukumnya untuk barang mislihat? Karena itu terkena hukum kalik bil kalik. Larangan jual beli kalik bil kalik sesuai hadis Nabi. Anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'il kalik bil kalik. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli utang ketemu utang. Ini apa? Kalau lewat online, barang kemudian baru dikirim setelah akad, berarti nunggu 3 hari atau 2 hari. Berarti penjual itu masih menunda sampainya barang. Berarti ada tunda dalam memberikan barang, dalam serah terimanya. Mungkin 3 hari, 4 hari. Tapi kalau yang membeli juga membayarnya setelah barang selesai, berarti ada tunda setelah akad. Jadi setelah akad, karena akadnya lewat online. Kesimpulannya, hukumnya haram. Karena terjadi tunda ketemu tunda. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il kalik fil kalik. Nabi melarang jual beli tunda ketemu tunda. Terus solusi bagaimana? Ada 2 solusi alternatif ya. Solusi alternatif ke satu untuk COD secara online ya. Barang mislihat, jika sudah terjadi akad dalam online, pembeli harus langsung mentransfer pembayaran kepada penjual. Nah itu insya Allah secara syar'i boleh. Terkadang marketplace itu memberikan rekening bersama. Itu hukumnya boleh, asalkan pihak marketplace itu berkedudukan menjadi wakil penjual dalam menerima pembayaran. Nah, itu kalau alternatif satu ya. Solusi alternatif dua, akad COD untuk barang mislihat lewat online ya. Karena kalau barang kimia boleh COD secara online. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan, kalau secara online itu sudah terjadi akad jual beli, walaupun barang kimia belum diterima, itu sebenarnya sudah sah dimiliki karena tidak memerlukan makbud, sehingga tidak terjadi kalik bil kalik. Nah, solusi kedua, kalau pengen tetap COD ya, tidak transfer duluan, maka solusinya ketika akad online itu sebatas waat saja atau janji, belum akad. Jangan akad dulu, karena akad itu langsung bersifat mengikat ya, sesuai definisi akad ya. Jadi definisi akad itu kan irtibatu ijalin ijabin biqabulin ala wajhi masru'in yuzhiru asarohu fi khalihi.
Jadi akad itu ikatan ijab dan kabul yang sesuai dengan hukum syara yang akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. Jadi irtibatu ijabin bi qabulin berarti setelah akad itu terjadi ikatan ya. Nah, kalau sudah terjadi ikatan itu kalau serah terima barang dan harganya itu sama-sama tertunda, hukumnya nggak boleh. Yang boleh itu yang tertunda satu boleh. Kalau salah dua, padahal soalnya cuma dua. Kalau salah dua berarti tidak lulus, nilainya nol. Salah satu saja masih lulus ya. Nah, kalau pengennya tetap COD, maka ketika online kan akad, tapi waad, yaitu janji ya. Yang namanya janji tidak mengikat kedua belah pihak, maka ketika barang sampai ke pembeli, pembeli berhak melihat barang-barang itu, boleh membuka bungkusnya, berhak untuk memutuskan membeli atau tidak barang itu, juga bisa membatalkannya. Jadi masih ada hak khiar kalau waat terlebih dahulu ya. Jadi apa bedanya akad dengan waat? Kalau akad, setelah tersekat di online, maka barang kalau dikirim sampai ke pembeli, dia harus beli. Setuju nggak setuju harus beli, harus bayar. Nah itu nama akadnya di online. Tapi kalau waat, janji. Pokoknya nanti kalau barang sampai, baru tawar-menawar, baru dilihat-lihat, dan baru berakad. Sehingga ekspedisi harus berkedudukan sebagai wakil penjual dalam berakad ke TOD. Nah, jika pembeli membatalkan, maka barang dikembalikan dan ongkos kirimnya harus menjadi tanggungan penjual. Ini solusi alternatif kedua untuk akad COD. Alhamdulillah ternyata sudah selesai. Sangat mudah, menyenangkan. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ternyata pembahasannya memang cukup singkat ya. Walaupun ini sering terjadi di tengah-tengah kita. Yang kadang ternyata ada beberapa hal yang diharamkan ya tentang COD itu sendiri. Nah nanti kita akan lebih dalam lagi ya sesi diskusi kita. Mungkin Bapak Ibu juga silahkan disiapkan pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya tentang COD. Nah Pak Ustadz, apakah COD yang saya lakukan selama ini halal atau haram? Misalkan seperti ini. Silahkan nanti ditanyakan ya, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz atas materi yang luar biasa pada kesempatan pagi kali ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu ya, silahkan ditulis pertanyaannya di kolom chat. Insya Allah nanti kita akan sampaikan dan nanti insya Allah kita akan tanya jawab di kolom chat ya. Baik, sambil menunggu teman-teman Bapak Ibu hadirin sekalian membuat pertanyaan-pertanyaan di kolom chat, mohon izin bertanya Ustaz dari saya terlebih dahulu. Di tengah-tengah kita ini terutama di saya gitu ya, di kampung-kampung itu ada yang namanya suka jual belinya borongan Ustaz. Tapi jual beli borongan ini maksudnya adalah pembeli datang ke rumah, di rumah ada pohon kelapa. Tiba-tiba pembeli datang kemudian, udah ini pohon kelapa, kelapanya saya borong. Nggak dihitung dan sebagainya, langsung dealnya di bawah Ustaz, sebelum diambil. Nah, apakah hal demikian itu boleh? Sama juga kayak kita punya pohon rambutan, oh banyak yang udah matang-matang, walaupun mungkin ada beberapa yang masih mentah. Terus kemudian deal harganya udah borongan aja, 1 juta, mau mentah mau matang gitu ya. Itu apakah boleh Ustaz, jual beli seperti itu? Ya, kalau di kampung saya namanya teban ya. Teban. Ditebas istilahnya kalau di kampung saya. Jadi Hmm. saya ingat waktu kecil di depan rumah saya ada pohon mangga. Hmm. Kalau berbuah itu lebat sekali. Nah, kalau ada tukang tebas lewat, biasanya cari bapak saya terus tawar-menawar. Dia cukup melihat itu sudah bisa menaksir. Ini berapa kilo? Itu hebatnya tukang tebas itu. Ya, ahli naksir. Cuma dilihat itu ngerti kok. Di kilo ini kira-kira 100 kilo misalnya. Nah, itu bisa tepat itu. Ya meleset-meleset ya sekitar 2 kilo. Nah, hukumnya bagaimana? Menurut para ulama, jual beli tebasan hukumnya boleh. Kenapa? Ya karena barangnya maklum ya,
terlihat dengan jelas. Yang nggak boleh itu kalau ikan di dalam kolam. Kolam biasanya keruh. Kalau kolamnya bening, kata ulama boleh, karena bisa Hmm. ditaksir. Tapi Hmm. kalau kolamnya apa keruh, itu berarti ya tidak belum, berarti nggak jelas itu jumlahnya banyak apa sedikit, nggak bisa ditaksir. Tapi kalau kolamnya bening bisa ditaksir boleh dengan metode penaksiran atau tebasan kalau tanaman itu. Jadi Hmm. misalnya lihat mau panen padi, tukang taksir itu biasanya ya tepat. Ini satu peta ini kira-kira nanti 15 kuintal, itu bisa tepat. Nah, oleh karena itu menurut ulama boleh metode jual beli dengan cara tebasan itu syaratnya juru taksirnya memang ahli gitu loh. Kalau nggak ahli ya saya lihat ini paling sedikit. Ternyata isinya banyak di pohon itu. Saya dulu menyangka satu pohon kok sampai berapa kilo gitu. Ternyata benar itu di kilo banyak sekali. Itu memang matanya sudah mata tebasan. Itu ya Allah. Baik Ustaz, jazakallah khair. Ya ternyata boleh ya hal dengan semacam itu. Nah, kita langsung masuk ke sesi COD ya. Ini di tengah-tengah masyarakat ini bahkan sering sekali ya ada video-video COD kemudian oh ini nggak boleh dibuka dulu, ini harus dibayar kalau seandainya mau buka dan sebagainya. Nah, akhirnya ributlah emak-emak dengan kurir tadi bawa golok dan sebagainya nggak jadi beli dan sebagainya ketika dibuka. Ini kira-kira bagaimana Ustaz solusinya atau seperti apa kira-kira harusnya? Iya, tadi sudah disampaikan tergantung barangnya ya. Kalau barangnya mislihat itu hukumnya haram tadi. Hmm. Kalau sudah dibuka harus beli, itu maknanya apa? Akadnya terjadi ketika online. Padahal penyerahan barangnya tertunda, bayarnya juga tertunda. Berarti terkena kalik bil kalik. Larangan jual beli tunda ketemu tunda itu tidak boleh. Terus solusinya bagaimana? Tadi sudah dikatakan solusinya ketika Hmm. online itu waat dulu. Waat itu janji. Nanti barang dikirim kalau sudah harus boleh dibuka, nggak boleh barang yang dibuka wajib beli. Nah itu berarti sudah terjadi akad. Padahal yang namanya waat ada hak khiyar. Jadi harus dibuka dilihat cocok enggak. Kalau enggak cocok, silahkan bawa pulang. Kalau apa cocok dibeli. Sehingga akadnya ketika ketemu, bukan ketika online. Kalau ketika Hmm. online sudah berakad, yaitu ya COD yang haram. Tapi khusus barang misliat ya. Kalau Hmm. barang kimiat, COD masih boleh. Itu ya Allah. Baik Ustaz, jazakallah khair. Nah ini sudah banyak masuk pertanyaan di kolom chat ya. Nanti kita akan bacakan satu persatu ya Bapak Ibu sekalian. Nah mungkin sebelumnya mungkin dari Pak Yos Rizal dulu ya. Assalamualaikum Kak Masturi, mohon izin bisa minta nomor Ustadz Dwi Condro. Kami mau nanya buku tentang riba dan ekonomi syariah kami maksud mau beli. Ya Pak Yos, sebenarnya sudah kita share ya di grup ya pekan lalu terkait link untuk membeli buku beliau. Nanti Pak Yos Rizal boleh japri saya, japri Kak Masturi ya. Untuk kemudian saya berikan link untuk pembelian bukunya ya Pak. Nanti saya kirimkan. Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya terkait COD ini mana ya? Oh ini Ustaz. Dari lead, Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, berarti untuk hukum COD di aplikasi Shopee itu nggak boleh ya Pak Ustadz? Lalu sekarang ini ada fitur COD cek dulu. Apa kalau yang seperti itu boleh Pak Ustadz? Iya, jadi tadi sudah kita katakan kalau COD khusus barang wisliat tidak boleh. Kalau kimiat masih boleh. Terus kalau ada COD itu boleh cek dulu, kemudian ada hak membatalkan atau itu boleh. Tapi kalau tidak ada hak untuk membatalkan, hanya cek terus baru bayar, itu berarti belum belum Hmm. sesuai. Berarti itu nanti cek buka setuju harus beli kan. Hmm. Kalau sesuai dengan pesanan. Padahal namanya waat itu harus ada hak khiyar. Kalau nggak srek, ya dikembalikan harus diterima.
Nanti kalau katanya, nah itu barang kan sudah sesuai, kok nggak jadi beli? Nah, berarti telah terjadi akad di online gitu. Nah, kalau Hmm. terjadi akad di online itu tetap nggak boleh. Jadi eh, bolehnya itu baru janji atau waat, nanti ada hak khiar setelah melihat barang, setuju atau Oh, tidak setuju. Nah, kalau mekanisme seperti itu insya Allah boleh. Gitu ya, Allah. siap Ustaz. Biasanya suka di video ini sebagai bukti barangnya misalkan rusak dan sebagainya itu bisa Ustaz ya. Baik, masih satu lagi pertanyaan dari beliau. Kalau jual beli patung itu kan nggak boleh ya Ustaz tadi. Terus kalau jual belinya semacam miniatur di tempat wisata ya kayak patung-patung mungkin kayak dinosaurus dan sebagainya, apakah boleh Ustaz? Yang disebut patung yang haram dibuat sehingga konsekuensinya haram juga diperjualbelikan itu patung makhluk yang bernyawa. Hmm. Patung makhluk yang bernyawa baik manusia maupun binatang hukumnya haram dibuat, maka haram pula diperjualbelikan. Kecuali untuk mainan anak-anak Hmm. seperti boneka ya. Patung boneka itu patung tapi hukumnya boleh diperjualbelikan. Gitu ya. Allah. Siap Ustaz. Nah, kalau robot gimana Ustaz? Robot tergantung apakah menyerupai manusia apa hewan atau tidak. Kalau tidak ya masih boleh. Oh. Jadi tergantung bentuk robotnya. Iya iya, soalnya lagi viral juga nih robot apa namanya jadi robot anjing ya buat nyari pelacak gitu, anjing pelacak tapi dari robot AI. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Ila ya. Assalamualaikum Ustadz, kalau secara tidak sengaja yang melakukan transaksi COD ini anak kita umurnya di bawah 7 tahun. Terus karena kita nggak enak sama kurir dan penjual, kita bayarlah barangnya. Apakah itu jadi haram Ustadz jual belinya? Mohon penjelasan. Ya, kalau anak di bawah 7 tahun kan tidak sah jual belinya. Kalau Mm-mm. kita harus didampingi orang tuanya. Kalau didampingi orang tuanya boleh. Tapi kalau transaksinya COD, walaupun didampingi orang tuanya tetap tidak boleh. Kalau itu COD-nya lewat online dan untuk barang misliat. Ya. Walaupun didampingi orang tuanya tetap tidak boleh. Itu ya. Allah. Baik Ustadz, jazakallah khair. Baik, lanjut dari pertanyaan Kang Miftah di sini ya. Izin bertanya, tadi disebutkan jual beli parfum yang mengandung alkohol haram. Apakah menggunakannya juga termasuk haram, Ustaz? Ada kan alkohol yang isinya 0, sekian di dalam parfum. Apakah tetap haram, Ustaz, atau gimana? Iya, itu sebenarnya pertanyaannya terbalik. Hmm. Karena alkohol itu haram dipakai, maka haram diperjualbelikan. Tapi bolak-balik ya nggak apa-apa lah. Karena haram diperjualbelikan sehingga haram dipakai. Sebenarnya kebalik. Jadi karena alkohol itu nggak boleh dipakai, nggak boleh kena kena tubuh kita atau kena baju kita. Kalau Hmm. alkohol itu disemprotkan kena baju kita, berarti baju kita kena najis. Nanti untuk sholat tidak sah sholatnya. Kita Hmm. tiap hari ke masjid selalu berangkat ceras nggak so, nggak nggak diterima itu sholatnya dianggap batal karena terkena najis loh. Makanya harus hati-hati kalau beli parfum yang tidak mengandung alkohol insya Allah di Salis ada. Nah itu iklannya. Itu Insya Allah. parfum non alkohol ya. Insya Gitu ya. Allah. Siap Sekilas. Ustaz. Walaupun isi alkoholnya 0, sekian gitu ya, tetap ya Ustaz ya berarti ya Ustaz. Baik, kita lanjut pertanyaan dari Granada Skypark terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, bagaimana hukum bagi hasil sawah antara pemilik dan penggarap sawah? Mohon penjelasan. Tentang sawah nih. Ya itu sudah pernah dibahas ya. Nanti silahkan dicari kalau ada rekaman YouTube-nya Sirkah Pertanian ya. Insya Allah sudah pernah saya bahas di apa di channel Eskariman ini. Hukumnya Hmm. haram ya, jangan khawatir. Jadi pertanian itu ada 3 macam, ada muzaroah, ada mukhabarah, dan ada musakot. Yang boleh Hmm. hanya musakot.
Kalau muzaroah itu petani hanya menggarap saja lahan dan saprodinya itu dari pemilik lahan. Itu namanya muzaroah. Itu hukumnya haram. Kalau mukhobaroh, petani itu menggarap plus menyediakan saprodinya. Pemilik lahannya menyediakan lahannya. Itu hukumnya haram. Yang boleh itu musakot. Musakot itu pemilik lahan sudah memiliki kebunnya. Jadi sudah ada pohon-pohon, terutama tanaman-tanaman keras ya. Sehingga petani hanya merawat saja. Ini namanya musakot. Merawat, mengairi, menyiram, kemudian nanti hasilnya bisa bagi hasil. Syaratnya apa? Tanamannya harus bisa berbuah terus. Bukan yang dipanen langsung habis. Kayak padi itu dipanen habis. Hmm. Tebu dipanen habis itu nggak bisa untuk musakot. Ini musakot itu misalnya pohon kurma seperti zaman Nabi itu kan berbuah terus. Bisa untuk musakot ya. Nah, pohon mangga, pohon rambutan, pohon durian itu bisa musakot. Gitu ya, Allah. Siap Ustaz, jazakallah khair. Ini mungkin sedikit mohon koreksinya Ustaz. Berarti untuk terkait sewa lahan pertanian itu kan tidak boleh Ustaz ya, haram ya. Tapi kalau misalkan tanahnya tersebut bukan pertanian, tapi misalkan tanahnya tersebut kolam, terus kemudian kolam tersebut disewain, itu boleh Ustaz. Iya, jadi itu beda lagi. Menyewakan lahan untuk pertanian. Pertanian yang dimaksud itu pertanian dalam arti sempit memang. Yaitu apa? Aziroah ya. Aziroah itu bercocok tanam. Hmm. Karena definisi pertanian sekarang sudah luas itu. Jadi semua aktivitas apa eh, budidaya, apakah budidaya tanaman, budidaya lele, budidaya ikan, budidaya ternak itu sebenarnya pertanian. Hmm. Termasuk kehutanan itu sebenarnya masuk rumpun pertanian. Tapi sekarang dipisah karena mengeluarkan jasa palsu. Gunanya. Nah, itu sebenarnya pertanian dalam arti luas. Kalau dalam arti sempit bercocok tanam. Nah, kalau kita menyewakan lahan untuk ditanami dengan proses aziroah tadi hukumnya haram. Tapi Hmm. menyewakan untuk selain bercocok tanam hukumnya boleh. Untuk lahan parkiran atau untuk ternak atau untuk kolam ikan hukumnya boleh. Gitu ya. Baik Ustaz, jazakallah khair. Baik, pertanyaan selanjutnya dari teman-teman di Baki Bogor, Baki Memorial Park Bogor nih. Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya, apakah diperbolehkan jual beli anjing untuk menjaga kebun, ternak, dan rumah? Ini banyak mungkin juga beberapa orang namanya KTP-nya Muslim, tapi punya anjing di rumahnya dengan alasan menjaga rumah. Nah, bagaimana Ustaz kira-kira? Iya. Kalau memanfaatkan anjing untuk eh, dalilnya yang membolehkan itu dua. Untuk menjaga rumah, berarti naruhnya di luar rumah. Atau untuk menjaga ternak, itu boleh. Atau untuk berburu, itu boleh. Jadi itu namanya memanfaatkan anjing. Kalau Hmm. anjingnya di dalam rumah itu hadisnya memang ada celaan, yaitu malaikat rahmah tidak mau masuk yang ada anjingnya. Hmm. Sayang kan kalau malaikat rahmah nggak mau masuk nanti rezekinya jadi sempit nanti. Hukum memanfaatkan anjing, tetapi anjing itu binatang yang tidak boleh dimakan. Hmm. Karena anjing itu haram dimakan, memperjualbelikannya haram. Hmm. Termasuk kucing, kucing itu dimanfaatkan boleh, tapi memperjualbelikan kucing boleh. Berarti kalau memelihara kucing itu minta dikasih boleh, tapi kita jual beli kucing nggak boleh. Hmm. Dulu kucing saya anaknya 6 itu langsung dibagi tinggal satu anaknya. Padahal ibunya sedih banget itu anaknya dikasih. Tapi nggak boleh dijual. Padahal itu saya anu rasnya termasuk mahal katanya. Satu anak kan bisa 1 juta kan. 6 kan lumayan. Ini nggak boleh dijual, dikasih-kasihkan boleh. Anjing juga begitu. Kalau dikasihkan boleh untuk kepentingan tadi.
jaga ternak atau jaga rumah. Tapi jangan jual belikan. Gitu ya, Allah. Baik, saya jazakallah khair. Ini haramnya jual beli kucing ataupun anjing bukan karena duitnya dipakai oleh majikan ya Bapak Ibu ya. Tapi memang memang diharamkan dalam Islam itu ya. Haram karena duitnya nggak dimakan langsung oleh kucingnya. Ya nggak gitu ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Nah, Pak Yasrijal nanti silakan rekamannya dicek di YouTube Iskariman Academy ya Pak ya. Lanjut di Pak Ari, untuk pupuk kandang yang sudah diolah atau difermentasi, apakah masih diharamkan atau bagaimana, Ustaz? Ya, kalau diolah dalam keadaan masih najis itu haram hukumnya. Berarti itu memanfaatkan barang najis. Memanfaatkan barang najis tidak boleh, maka memperjualbelikannya juga nggak boleh. Kecuali sudah hilang kenajisannya. Hmm, Karena bisa saja pupuk kandang itu sudah menjadi kompos. Kalau sudah iya. dikompos, sudah hilang sifat-sifat najisnya, maka diperjualkan boleh, dimanfaatkan juga boleh. Jadi khusus untuk pupuk beda dengan anjing tadi ya, atau kucing. Hmm. Pupuk itu haram, karena haram dimanfaatkan, bukan dimakan kan? Bukan. Haramnya itu karena haram dimanfaatkan, maka memperjualbelikannya haram. Karena masih mengandung najis. Hmm. Kalau sudah jadi kompos itu sudah hilang kenajisannya. Kalau menurut Hmm. fikih, najis itu hilang kalau hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasanya. Jadi coba aja dijilat, Kalau hambar gitu boleh Ustaz ya. dicelupin. Kalau sudah hilang bau, rasa, dan warna itu berarti sudah hilang kenajisannya, maka boleh untuk jual belikan, boleh juga dimanfaatkan. Hmm. Jadi makanya teknologi biogas, mohon maaf, itu tidak boleh. Hmm. Karena barangnya masih najis di dalam septic tank, kemudian gasnya dimanfaatkan. Itu nggak bisa. Hmm. Karena masih barang najis yang dimanfaatkan itu hukumnya haram. Gitu ya, Allah. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Ya, kalau mau ya silahkan nanti serat najisnya itu dihilang dulu jadi kompos, baru kemudian dijual belikan atau dimanfaatkan. Gitu ya. Lanjut dari Pak Arul. Ustadz, saat ini ada yang menyediakan jasa bantu belanja makanan atau bahan masakan. Sistemnya pelanggan japri dengan pengantar untuk dibelanjakan sesuatu. Namun uang belanjaannya dipinjamin dulu sama pengantar tersebut. Nanti setelah barang diantar, baru dibayar belanjaannya. Plus bayar juga jasa antarnya langsung ke pengantar. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Ya, itu sudah pernah dibahas, atau mungkin belum ya, saya lupa. Itu terkena multi akad ya. Terkena multi akad. Karena menggabungkan akad utang piutang dengan akad jual beli. Itu dalilnya langsung dari Nabi, la yakhillu salafun wa bai'un. Jadi tidak halal menggabungkan utang piutang atau salaf dengan jual beli. Langsung tidak boleh. Jadi harus dihilangkan salah satu. Misalnya hanya apa jasa pengantaran saja atau pembelian, sedangkan pembayarannya langsung aja ditransfer ke tokonya gitu. Nah itu boleh. Itu ya Allah. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Seperti itu ya, Pak Ari ya. Pak Arul ya, yang tadi bertanya. Lanjut, Kang Dival dari Granada Gardenville ya, GKV. Izin bertanya Ustadz, jika membuat patung itu haram, bagaimana patung-patung yang sudah ada itu dibuat untuk mengenang jasa orang tersebut? Oh, patung Jokowi kayaknya nih yang maksudnya nih. Bagaimana hukumnya jika orangnya sudah tiada dan bagaimana jika orangnya masih ada? Bagaimana Ustaz? Ya semua patung itu hukumnya haram membuat patung. Baik masih hidup maupun meninggal. Itu istilah hadisnya taswir ya. Taswir itu menggambar, tapi menggambar itu bisa dimensi 2, bisa dimensi 3. Kalau taswir dimensi 2 itu namanya menggambar, kalau taswir dimensi 3 namanya mematung, membuat patung. Itu ancamannya berat loh ya itu. Karena ancamannya
dia akan dimasukkan neraka, pematungnya tadi dimasukkan neraka, terus hasil karyanya didatang suruh menghidupkan. Kalau nggak bisa hidup, dia disiksa terus sampai bisa hidup. Sampai kapan coba ini? Nauzubillah min dzalik ya. Walaupun patung itu tidak untuk disembah, karena larangannya bersifat umum. Larangan tasvir ya sudah, itu mau digunakan untuk mengenang jasa-jasanya atau untuk disembah, itu sama-sama nggak boleh. Karena kalau dalil umum nggak dibatasi dengan logika ya. Karena kaidahnya dalilul am yabqa fi umumihi malam jadi dalilul taksisi. Kalau ada dalil umum harus tetap di apa pertahankan keumumannya kecuali ada dalil yang mengecualikan. Kalau nggak ada dalil yang mengecualikan jangan pakai logika. Itu nggak boleh karena untuk disembah itu kan pakai logika. Berarti membuat ilat tanpa dalil. Padahal ilat itu ada apa? Sababul hukmi. Yang berhak membuat sebab hukum itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Akal manusia nggak boleh. Gitu ya Allah. Baik Ustaz, jazakallah khair. Berarti kalau orangnya masih hidup, segera dimusnahkan patung tersebut ya Ustaz ya. Iya. Biar nggak jadi. Termasuk orangnya ya. Termasuk orangnya. Nggak ada hubungannya. Jadi memang teringat juga bahwa asal muasal manusia menyembah patung yaitu karena awalnya membuat patung karena untuk mengenang orang soleh. Ujung-ujungnya ya apa namanya umat tersebut malah menyembah patung gitu ya, bukan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu ya jadi sangat-sangat tidak boleh sekali ya untuk membuat patung Bapak Ibu sekalian. Ancamannya luar biasa ngeri. Nah ini ada Pak Hermawan ya. Lalu bagaimana dengan patung-patung yang sudah ada? Apakah harus dihancurkan? Apakah kita harus hancurkan? Bagaimana Ustaz? Iya Patung. harus dihancurkan karena Hmm. tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Gitu ya. Jadi ya menjadi tanggung jawab pembuat patung ya dosanya harus paham itu dosa membuat patung itu sendiri. Ya bagaimana sikap kita? Ya Nabi Ibrahim ya ketika patung-patung disembah dan sebagainya itu menghancurkan dan sebagainya. Maka jangan sampai kemudian kita pun membeli nih. Jangan sampai kemudian kita membeli patung gitu ya. Nauzubillah ya. Kalau agriculture apa nih Pak Yusrizal? Agriculture tadi Oh iya. bercocok tanam itu agriculture atau aziroah tadi. Hmm. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi via Japri. Nah, nanti mungkin sedikit boleh tadi kan review sedikit Ustaz tentang jual beli COD ya via online. Itu boleh kalau barangnya barang kimiat, betul saja, dan diharamkan kalau barangnya misliat. Nah, ini teman-teman masih agak sedikit kebalik-kebalik atau masih belum paham terkait kimiat dan misliat. Mungkin boleh juga Ustaz review sedikit antara kimiat sama misliat dan contohnya barang kimiat dan barang kimiat Ustaz. Sebenarnya istilah misliat dan kimiat itu yang lama ya. Hmm. Karena dalilnya itu yang disebut adalah sifatnya tadi. Barang misliat itu barang yang ketika mentransaksikan perlu ditimbang, ditakar atau dihitung. Seperti beli beras itu kan mesti berapa kilo. Kan tidak dilihat butiran-butirannya. Beda dengan barang kimia. Kalau beli beli kambing untuk korban itu kan benar-benar dilihat kambingnya itu namanya barang kimia. Kita beli kambing kan tidak ditimbang. Jadi harga berdasarkan kiloan enggak, tapi berdasarkan ya ditimbang nggak apa-apa. Tapi kan sebenarnya barang kimia itu harus dilihat fisiknya kan. Barang kimia itu. Beli motor dilihat fisiknya, jangan ditimbang. Itu jual besi kiloan nanti. Jadi motor kalau sudah dari besi rosok itu jadi barang misliat. Ya batasannya dalam hadis itu cuma barang-barang yang istilahnya mauzun atau makil atau mau ma'dud gitu. Di di apa? Ditakar, ditimbang atau dihitung itu dalam fikihnya memang begitu, sesuai dengan hadisnya. Untuk mempersingkat itu supaya tidak ngomong makil atau mauzun atau eh, ma'dud itu ya sudah barang misliyah itu. Jadi sebenarnya yang ada
dalilnya itu disebutnya barang yang perlu ditakar, ditimbang, dihitung. Contohnya hadis tentang apa man aslafa fala yuslif illa fi kailin maklumin wa waznin maklumin. Nabi mengatakan barang siapa yang memesan barang la yuslif, semua pemesanan barang tidak boleh. Itu lanya la nafi ya. Melarang semua jual beli pesan itu kecuali illa fi kailin maklumin wa waznin maklumin. Kecuali untuk barang yang bisa ditakar dengan jelas dan dihitung dengan jelas. Pesan Hmm. barang itu hanya boleh untuk barang yang makil atau mauzun tadi. Berarti selain barang itu, seperti rumah, tanah, mobil itu tidak boleh dipesan gitu loh. Tidak boleh dengan akad salam atau salam. Nah, ini yang bisnis rumah, ya di rumah itu bukan barang mislian, tapi barang kimiat. Karena apa? Beli rumah kan tidak mungkin ditimbang, atau ditakar atau dihitung. Hmm. Kecuali beli tanah yang butiran-butiran itu loh, untuk Iya. bahan bangunan. Nah, bukan lahan, beda kan kalau istilah lahan itu luasannya, kalau tanah itu butirannya. Nah, tanah itu barang misliat. Karena untuk beli ditimbang dulu atau ditakar berapa kubik gitu. Termasuk apa batu-batuan, kerikil, semen itu semuanya barang misliat. Itu boleh pesan. Kalau rumah udah jadi nggak boleh gitu. Hmm. Pesan nggak boleh. Gitu ya. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Berarti kayak baju, sepatu itu kan barang kimia ya, Ustaz ya. Berarti COD baju atau sepatu itu boleh, Ustaz ya. Secara online ya. Tergantung, tergantung. Oh, kan. Jadi kalau beli baju kodian itu barang misliat. Tapi kalau beli satuan mungkin bajunya nggak ada yang lain, Ah, nggak ada misliat itu kan ada padanannya gitu. iya. Mungkin produk distro itu barang kimia sama baju kita nggak mengatakan baju itu misliat atau kimia. Sama-sama handphone mungkin kalau handphone masih baru masih dalam box itu apa belinya tinggal satuan saja gitu. Pulaannya itu berapa? Langsung saya kolak satu kode misalnya itu berarti bisa masuk kategori barang misliat. Tapi kalau Hmm. sudah second sudah dibuka, nah barang second tuh kan nggak ada duanya. Jadi harus dicek ini bagus apa enggak. Nah itu sama-sama handphone bisa menjadi barang kimia, bisa menjadi barang misliat. Jadi harus dilihat sifatnya tadi, ditakar, Ah. ditimbang atau dihitung. Ya itu hadisnya cuma gitu, kita tinggal pegang seperti apa. Gitu ya. Mungkin Baik. dalam melihat fakta mungkin bisa beda-beda, ya nggak ada masalah ya namanya manusia. Kita hanya pahami dari hadis. Yang harus kita pegang hadisnya, bukan kita menurut Ustadz itu ini barangnya kimia, nanti ribut terus itu. Lebih baik dikembalikan pegangannya itu apa? Ya hadis tentang tadi makil, mauzun atau ma'dud, bukan Hmm. takdud ya, ma'dud. Gitu ya. Baik, Ustaz. Insya Allah, jazakallah khair ya. Itu mudah-mudahan teman-teman sekalian sudah bisa mereview kembali ya, membedakan mana barang misliat dan juga mana barang kimiat. Nah, baik kita lanjut pertanyaan dari GGV Jos. Izin bertanya Ustadz, kalau sistem jual barang makanan kue yang harus dibuat terlebih dahulu dan si pemesannya ada yang bayar terlebih dahulu atau pembayarannya pas COD, apakah boleh, Ustadz? Iya, kalau makanan dibuat dulu itu akadnya bukan akad pesan atau salam, tapi hanya istisna. Itu dulu udah dibahas kan. Istisna itu pesan dengan pembuatan. Pesan dengan pembuatan itu boleh dibayar di belakang. Kalau salam wajib dibayar di depan. Jadi beda antara salam dengan istisna itu sudah dibahas. Tapi mohon maaf, istisna khusus rumah itu tidak boleh. Kenapa? Karena rumah itu tidak bisa diserah terima. Kalau kita memesan rumah itu kan harus dibangun nancep di atas tanah. Kan berarti nggak bisa diserah terima, nggak bisa taslim kan.
Itu tanahnya siapa? Kan kita istisnanya itu membuat rumah, bukan membuat tanah. Kecuali rumah kayu. Kalau rumah kayu boleh istisna. Yang knockdown itu ya. Nanti jadi dibongkar, dikirim, terus dipasang di tempat. Saya kemarin ditawari soalnya, rumah kayu mau nggak Pak? Gitu. Murah-murah. Ya nanti kalau ada rezeki insya Allah pesan. Nah itu Hmm. pesan nanti dibuat dulu. Pokoknya bayar kalau sudah dipasang di tempat saya. Nah itu boleh. Itu istisna untuk rumah boleh. Syaratnya apa? Bisa diserah terimakan. Karena ada syarat taslim tadi. Tapi kalau rumahnya nancep ya bawahnya gimana? Betul. Nah, pondasinya kan nggak bisa. Gitu ya Allah. Baik, Ustaz. Pak Adi, ya sebenarnya sudah jelaskan tapi nggak apa-apa kita jawab sampaikan kembali pertanyaannya. Ustadz, jika COD di chat jika ingin dibatalkan nggak apa-apa tapi harus buat video dan alasan yang jelas dari pengiriman 1 sampai 2 hari. Pembayarannya setelah dicek aman baru transfer. Bagaimana Ustadz kira-kira? Iya boleh saja itu. Jadi ada hayar ya. Ya Hmm. sebutkan alasannya nggak apa-apa. Mau diterima nggak alasannya? Alasannya pas nggak punya duit itu sebenarnya boleh secara syar'i ya. Ini kemarin pas pesan punya duit, sekarang pas nggak punya duit. Itu harus diterima. Kalau namanya wa'ad itu ada hak khiar. Hak khiar alasannya tidak harus terkait dengan barang. Bisa aja alasannya ini saya pas nggak punya duit. Itu harus diterima. Kalau nggak diterima berarti sudah terjadi akad, bukan wa'ad lagi. Itu ya. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Mungkin sebagai pertanyaan penutup, tadi kan jual beli patung nggak boleh ya, Ustaz. Jangankan jual beli patung, membuat patung saja tidak boleh gitu ya. Terus bagaimana kemudian kita tinggal di lingkungan yang dimana kemudian kita tahu siapa pembuat patungnya, atau kemudian kita juga pernah melihat patung tersebut. Bagaimana kemudian sikap kita? Apakah kita berdosa, mendiamkan, atau bagaimana yang seharusnya, Ustaz? Apakah kita angkat senjata? Ya, kalau melihat patung, hukumnya boleh, tidak haram. Cuma ngelirik patung, lihat patung, itu nggak apa-apa. Terus kalau lihat orang buat patung gimana? Ya itu namanya man ro'a minkum mungkaron. Kalau kamu siapa saja melihat kemungkaran, fal yughayyir biyadihi. Ulah dengan tanganmu. Biyadihi maknanya bikudrotihi dengan kekuasaan. Jadi kalau kamu penguasa bisa mengeluarkan aturan tidak boleh industri patung. Itu kan namanya biyadihi. Failam yastati kalau nggak punya kekuatan, fabilisani, ya nasihati lesan. Kalau lesan aja kita pakai, wah nggak berani. Failam yastati, fabi kolbi. Ya dibatin aja nggak apa-apa. Nggak ridho tetangga saya bikin patung, tapi saya mau nasihati nggak berani. Tapi ingat, wazalika ataful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Ya Hmm. kalau imannya lemah, pengen masuk surga terus gimana? Ya, ya begitulah namanya manusia itu. Kita Siap, pengen Ustaz. masuk surga yang paling tinggi, tapi standarnya iman yang paling rendah, paling lemah. Lemah-lemahnya iman tuh ibaratnya seperti sudah di pinggir jurang neraka. Begitu kita ridho, selemah-lemahnya iman itu harus ada ketidakridhoan. Nah, itu sebenarnya nggak ridho. Itu selemah-lemahnya iman. Tapi begitu, alah, cuek aja, bukan urusan saya. Itu langsung hilang iman. Begitu ada rasa rasa diam, cuek, udahlah itu maksiat kan kamu, nggak ada urusannya dengan saya. Itu sebenarnya sudah tercerabut. Iman urusannya dengan patung loh, bukan dengan yang lain. Itu Hmm. kehilangan iman untuk urusan. Itu sudah Hmm. lebih jurang neraka itu. Jadi kalau kita melihat Hmm. kemungkaran, penguasa yang zalim, tidak menerapkan syariat, kita diam, cuek, itu sudah bukan selemah-lemahnya iman lagi, itu sudah imannya. Kalau selemah-lemahnya iman itu minimal kita nggak ridho. Saya itu nggak ridho kalau negara ini diatur tidak pakai syariat. Saya nggak ridho. Nah itu lemahnya iman. Tapi kalau diam bukan urusan saya. Yang penting saya bisnis. Yang penting bisnis saya udah halal. Itu sudah tidak punya iman.
bukan selemah-lemahnya. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai cuek, cuek bebek. Allah, Allah. Hmm. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Jadi begitu ya Pak Hermawan ya. Kalau kita diam saja, bahkan kemudian kita malah mendukung, wih keren ya Pak ini sebagainya, itu mungkin kena dosanya tuh. Tapi kalau kemudian kita ada, kemudian minimal banget gitu ya, ketidakriduan itu, maka insya Allah tidak terdampak dosanya insya Allah ya. Nah, tapi yang terbaik adalah tentu mengubahlah dengan kekuasaan kalau memang kita punya kekuasaan. Baik, jazakallah khair Ustadz atas penjelasan yang luar biasa pada kesempatan hari kali ini tentang hukum COD dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan di kolom chat, di kolom komen yang kemudian alhamdulillah sudah terjawab semua. Nanti next insya Allah kalau belum ada yang terjawab, silahkan disampaikan ke saya ya. Atau tadi yang Pak Yos ya, yang ingin memesan buku dan sebagainya, silahkan nanti japri saya. Saya akan kirimkan link untuk buku-buku beliau ya, tulisan-tulisan beliau yang nanti Bapak Ibu bisa beli, bisa pesan kepada adminnya langsung. Nah, sebagai penutup di kajian Jumat pagi, Ustaz, pada kesempatan hari kali ini, boleh mungkin closing statement-nya? Ya, Alhamdulillah, semoga kajian hari ini bermanfaat dan membuat kita lebih berhati-hati. Walaupun nampaknya semakin sulit dalam menjalani aktivitas muamalah, tapi segala jerih payah, segala kesulitan itu kalau diniatkan dalam rangka untuk taat kepada Allah, dalam rangka untuk mencari ridha Allah, insya Allah rezeki itu dari Allah, bukan Amin. dari bisnis kita. Kalau Allah sudah membukakan pintu rezeki pada kita karena keridhaan kita terhadap susah payahnya kita menjalankan syariat Allah, tidak ada yang bisa menghalangi limpahan rezeki dari Allah. Semoga hidup kita tetap diberkahi Allah untuk di dunia ini maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz Gurunda Ustadz Bican Rotiono atas materi yang disampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Dan terima kasih banyak juga kepada owner Iskariman Property Syariah, Pak Haji Gun Gunawan dan keluarga yang telah memfasilitasi ya kita semua untuk bisa belajar di Iskariman Property setiap Jumat pagi. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan selalu, keberkahan selalu, dan tentunya mudah-mudahan senantiasa Allah berikan rahmat dan berkahnya selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga tetap istiqomah ya di kajian Jumat pagi. Insya Allah kita next adakan kembali rutin setiap Jumat pagi jam 8.30 sampai dengan jam 10 maksimal. Jadi rutin, silahkan nanti link Zoom-nya minta ke para adminnya ya atau mentor dan sebagainya. Akhir kalam kita tutup kajian kita pada kesempatan hari kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran jazakallahu khair Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Rekamannya nanti di YouTube Iskariman Academy.